Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makitsina fihi abadah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-12 kalau tidak salah. Kali ini saya akan membahas tentang maksud Allah menciptakan kita manusia ini dan menempatkan kita di bumi ini. Ya. Ada 3 maksudnya. Ya. Mari kita lihat, kita mulai saja. Apa saja maksud Allah menciptakan manusia? Saya menggunakan maksud, bukan tujuan. Ya. Karena diciptakan lalu difungsikan sebagai apa gitu maksud saya. Ada 3 hubungan. Pertama, dalam hubungan dengan Allah. Yang kedua, dalam hubungan dengan manusia. Dan yang ketiga, dalam hubungan dengan bumi. Karena kita ditempatkan di bumi. Ini saya kutip dari Al-Quran ya. Sekali lagi saya katakan ini adalah pendapat saya atau pemahaman saya tentang dalil-dalil Al-Quran tersebut. Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi. Itu surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menerjemahkan dengan beribadah. Saya tidak sependapat dengan istilah beribadah karena ibadah itu bahasa Arab. Artinya pengabdian. Jadi kalau beribadah jadi berpengabdian, jadi aneh. Kemudian kesannya kalau beribadah itu konteksnya hanya ibadah-ibadah ritual. Padahal maksud Allah itu mengabdi, menjadi abdi, menjadi budaknya Allah, mengikuti maunya Allah. Karena manusia itu pada dasarnya kalau bukan budaknya Allah, ya budaknya keinginan dia. Makanya ilahnya itu bisa Hawa sebagai ilah. Hawa itu keinginan. Jadi menjadi abdi, menjadi budaknya Allah, mengabdi kepada Allah itu tidak mengharapkan imbalan. Berusaha supaya Allah itu senang atau ridha. Nanti Allah balas dengan melimpahkan rahmatnya atau kasih sayangnya pada kita. Di dalam mengabdi ini ada unsur cinta. Jadi mengabdi dengan tulus gitu. Nah. Salah. Pencet. Ya. Nah, modal untuk mengabdi saya istilahkan modal ya. Artinya yang sudah Allah berikan pada kita, fitrah kita. Pertama, Hanif. Cenderung kepada kebenaran. Ayat Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahu allazi fataranas 'alaiha. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu fataranas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif. Fitrah Allah yang dicerahkan kepada manusia. Hanif ini cenderung pada yang benar. Salah satu contohnya orang kalau habis berbuat salah itu tidak ingin ada yang tahu. Tapi kalau sudah berbuat benar, ingin semua orang tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang itu tidak ingin diberi yang salah. Seorang penipu nggak mau ditipu. Seorang pencuri nggak mau kecurian. Tapi kalau diberikan yang benar, mau
Itu fitrah. Kenapa saya katakan ini modal? Karena kita cenderung pada yang benar, dan yang benar itu, yang maha benar itu Allah. Jadi memang ada dorongan kita untuk ke Allah gitu. Yang kedua, tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Ini pada video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu bahwa tatmainul qulub itu bukan tenang dalam arti tidak gelisah, tetapi mantap. Contohnya Nabi Ibrahim dan itu saya sampaikan Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Isa. Walladzina amanu watta'inu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Zikrullah itu apa? Ringkasnya saja, zikrullah itu dialog dengan Allah. Terus menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan dia. Itu zikrullah. Jadi kalau ada orang wirid, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi dia tidak menyadari dia sedang memuji Allah, dia tidak menyadari Allah sedang hadir, dia hanya wirid, tidak zikir. Kenapa saya katakan zikir itu dialog? Itu di surat berapa? 20 14 kalau saya tidak salah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka mengabdilah padaku dan dirikan sholat untuk zikri. Ada yang menerjemahkan mengingat aku. Saya tidak sependapat dengan istilah ingat, karena pemahaman saya ingat itu pakai otak. Dan kita ketika mengingat Allah, nggak bisa kita mengingat Allah. Apa yang mau kita ingat? Ada yang bilang ingat kebesaran Allah. Sedang sholat nggak boleh kita ingat-ingat berapa banyak ikan di lautan, berapa banyak pohon di hutan, berapa banyak benda-benda langit, kan nggak boleh. Tapi kita lakukan ketika sholat itu adalah kita memuji, ikrar, meminta. Artinya kita sedang dialog. Bahasa saya itu ngobrol dengan Allah. Jadi zikrullah itu pemahaman saya adalah dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Itu mantap kalbu. Nah, ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, kita telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya, ketika kita bicara tentang unsur manusia. Kemudian ada tugas. Apa tugas kita sebagai pengabdi? Satu, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Artinya tidak ada yang kita utamakan, yang kita pentingkan, ya, yang kita andalkan setara atau lebih daripada Allah. Yang kita cintai setara atau lebih daripada Allah. Nggak ada. Kita tidak boleh lakukan itu. Yang kedua, zikir. Zikir ini termasuk tugas nih. Senantiasa kita zikir, ya. Muji dia, minta, kemudian ikrar, ya. Pokoknya sering dialog lah, ya. Senantiasa menghadirkan dia. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Pertama, kita terima dengan ridho apa yang diberikan Allah. Yakin bahwa yang diberikan Allah itu terbaik untuk kita. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, kita rawat sebagaimana mestinya. Sebetulnya materi syukur dan zikir ini materi sendiri ini. Cuma saya nggak tahu apa sempat apa tidak saya bahas nanti ini ya. Ini adalah maksud Allah yang pertama. Orang mengatakan tujuan penciptaan. Ya. Jadi mengabdi kepada Allah itu tujuan penciptaan Allah, bukan tujuan hidup kita. Yang ada tujuan berbuat, mengabdi, bukan tujuan hidup. Yang kedua, dalam hubungan dengan manusia. Ta'aruf, saling kenal. Bukan sekedar kenal nama, kenal latar belakang, kenal budaya, segala macam lah ya. Gitu. Ini saling kenal.
Ini tujuan antara manusia. Ayatnya itu ya nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum qabaila li ta'arafu. Bentar, kok saya lupa ayatnya itu. Ininya lupa. Kalau nggak lagi diperlukan hafal, udah diperlukan lupa, biasa itu ya. Kita saya lihat dulu lah, daripada salah baca nanti. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu insya Allah adalah yang lebih takwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Ya. Diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal. Bukan untuk perang, bukan untuk bangga-banggaan suku, bukan. Ya. Nah, modalnya apa nih? Satu, ya, rasa sayang, mawadah dan sayang, rahmah terhadap pasangan. Kok dua-duanya sayang? Ya. Yang saya pahami ini, mawadah itu kita sayang, realisasinya adalah mempertahankan kelebihan pasangan kita. Jangan sampai prestasi dia kelebihannya itu berkurang. Jadi kalau rahmah, realisasinya adalah membantu dia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dia. Gitu. Ini Allah berikan ini. Ya. Ini kan di dalam surat yang sering kita dengar tuh kalau ada orang nikah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Jadi kita bahas kapan-kapan lah itu. Kemudian rasa sayang terhadap mantan musuh. Jadi kita sayang terhadap mantan musuh itu. Yang ketiga, umat yang satu. Jadi manusia ini pada dasarnya umat yang satu. Yang membedakan itu apa? Bukunya, bahasanya, agamanya, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial gitu. Itu bukan hal-hal yang penting. Jadi pada dasarnya manusia itu umat yang satu. Karena dia punya fitrah yang sama. Sama-sama orang yang berniat baik, mau berbuat benar. Itu cepat akrab gitu ya. Tapi kalau nggak baik, satu baik, itu nggak bisa akrab. Jadi gampang kita bersatu itu gampang. Individu yang berkomunal atau bermasyarakat. Maksudnya bagaimana? Kita individu tetapi kita ingin bermasyarakat, ingin punya kawan, ingin ada komunikasi, ingin ada interaksi. Jadi melakukan dorongan kita untuk saling kenal juga. Kemudian ditinggikan derajat yang satu terhadap yang lain. Loh, kok ini modal? Ya, kalau semuanya sama kan kita nggak bisa saling kenal. Tapi dengan satu derajat tinggi apa? Yang satu derajatnya tinggi, yang lain derajatnya lebih rendah, kita bisa saling kenal. Perbedaan-perbedaan itu justru untuk memudahkan berkenalan. Kemudian usaha yang beraneka ragam, ya, bakat yang macam-macam. Ya. Ini tidak saya masukkan. Kulu ya'malu ala syakilati. Oh ada nih. Bekerja sesuai dengan bakat atau syakilah. Bahasa Arabnya skill gitu ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris skill. Kemudian berbeda bahasa dan warna kulit. Semua perbedaan-perbedaan itu adalah modal untuk kita ta'aruf, saling kenal. Lalu tugasnya apa? Satu, menegakkan keadilan.
Adil itu bukan sama rata sama rasa, tapi proporsional. Hak orang itu beda-beda sesuai dengan peran dan fungsinya. Berikan keadilan itu. Dasarnya apa? Tentunya dasarnya adalah ajaran Allah. Barangkali pernah ada yang dengar cerita atau pernah tahu cerita Umar bin Khattab ketika beliau khalifah pergi dengan rombongannya sampai di suatu tempat. Umar memerintahkan bangun masjid di tanah itu. Dibangun, ya, sedang dalam pembangunan. Datang yang punya tanah, yang sedang dalam pembangunan tuh datang yang punya tanah. Protes dia, kenapa ini dibangun tanah ini nggak minta izin? Kami perlu masjid. Nggak boleh bangun di sini. Saya beli, saya nggak mau jual. Nah, ngotot-ngototan. Lalu di dalam rombongan Umar bin Khattab itu ada hakim. Didudukkan hakim itu, lalu mereka berdua, ini ada hakim. Tolong putuskan dengan adil. Si punat tanah ngadu. Ini orang ini bangun masjid di tanah saya tanpa izin. Terus Umar bilang, tapi saya mau beli tanah itu. Yang punya tanah bilang, saya tidak mau jual. Akhirnya cuma bilang apa? Tidak ada paksaan dalam Islam. Langsung Umar mengatakan, bongkar lagi. Orang ini kaget, ini khalifah ini mau nurut. Akhirnya ya udah nggak usah saya wakafkan. Itu menegakkan keadilan. Hak orang itu tetap harus diberikan haknya. Itu menegakkan keadilan. Dan beban di seseorang itu sesuai dengan kewajibannya untuk adil. Bahkan terhadap diri sendiri pun harus adil. Itu ada ayatnya. Yang kedua, menepati janji. Kalau kita tidak bisa menepati janji, beritahukan sebelum waktunya. Jangan setelah waktunya, wah kemarin saya nggak bisa datang, itu salah. Itu sudah menyalahi janji. Nah, kalau kita sudah mengatakan insya Allah, maka itu sudah janji. Karena yang bisa membatalkan itu hanya Allah, bukan kita. Ya, kalau kita masih nggak mau, jangan bilang insya Allah. Saya nggak janji atau mudah-mudahan. Gitu. Ada satu cerita yang saya dengar ceramah seorang ustadz di dekat rumah saya itu tentang insya Allah ini. Dia orang Aceh, dia cerita di Aceh itu ada seorang tengku, kiai gitu, satu pesantren berjanji dengan kawannya akan datang pada hari H ke pesantren kawannya itu, jaraknya 12 km kira-kira gitu. Kira-kira 3 hari sebelum hari H itu si kiai yang berjanji ini sakit dan makin lama makin parah. Pada hari H-nya dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia minta santrinya itu bikin tandu dan dia minta si santrinya itu membawa dia dengan tandu ke tempat kawannya yang dia sudah janji. Santrinya bilang, Tengku, tapi kan Tengku sakit keras ini. Iya, tapi saya sudah bilang insya Allah. Dengan kalian tandu kan saya sampai ke sana. Jadi Allah masih menghendaki saya sampai ke sana. Itulah insya Allah. Jadi bukan males terus enggak bisa. Ini mendapati janji begitu ya. Itu tugas kita. Dan maka ta'aruf tadi. Karena orang kalau sudah kita tidak tepati janji, itu sudah tercoreng di hati dia itu ya. Ada yang tidak pas lagi di hatinya. Yang ketiga, mengajak ke jalan Allah. Tugas kita nih. Kita nggak bisa ngajak pakai ngomong gimana, pakai contoh. Pakai contoh. Perilaku kita itu menunjukkan kita sedang ngajak ke jalan Allah. Ini tugas kita. Karena perintahnya itu ud'u ila sabili rabbika bil ihsan wa ud'u sabila apalagi padahal ayatnya sering dihafal, kalau pas ditemukan jadi lupa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal umdati hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.
Dengan hikmah itu ya dengan kita kasih contoh-contoh, gitu ya, dan dengan ajaran yang baik. Ini tugas, jadi bukan sunnah. Nggak bisa kita pakai ngomong, ya pakai contoh. Nggak bisa langsung, ya seperti saya ini, ya melalui YouTube, melalui video, gitu ya. Ngajak orang, wajiban ini. Mengajak kebaikan, pada kebaikan, ya. Wal takum minkum umatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di antara kalian ada umat yang mengajak kepada kebaikan. Ada yang menerjemahkan khair itu kepada yang lebih baik, gitu ya. Tapi intinya adalah baik tadi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf dari kata arafah. Ya, jadi sebelum kita perintahkan, arafah itu mengenal, ya. Diperkenalkan dulu. Yang benar tuh ini, lalu perintahkan. Bukan orang nggak tahu langsung kita perintahkan, nggak gitu. Kita lihat ada orang berbuat maksiat, langsung wah jangan, apa, ada orang yang misalnya bukan maksiat, itu nahi mungkar, salah ya. Orang nggak sholat, kita ajak sholat, kita perintahkan dia sholat, tapi kita nggak jelasin dulu sholat itu untuk apa, gitu. Itu salah. Perkenalkan dulu, baru perintahkan. Yang kedua, nahi mungkar. Larang dari yang mungkar. Mungkar ini artinya tidak dikenal, tapi yang kita pahami sekarang ini adalah perbuatan-perbuatan salah, melarang, mencegah dari perbuatan mungkar. Semampu kita, bukan semau kita, ya. Ini tugas kita sesama manusia. Yang ketiga, hubungan dengan bumi. Sebagai khalifah. Ini ada beberapa ayatnya. Arti khalifah itu pertama, penguasa. Dia menguasai. Makanya diminta pertanggungjawab. Jadi kita di bumi ini sebagai penguasa di bumi ini. Apa yang kita lakukan nanti dipertanggungjawabkan. Kemudian pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Nah, karena kita sebagai penguasa dan pengganti, maka peran khalifah kita di bumi ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Modalnya apa? Satu, kita bebas memilih. Tidak mungkin kita jadi penguasa kalau nggak bebas milih. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Telah jelas yang benar dan yang salah. Bebas milih. Nah, ada pertanggungjawaban. Yang kedua, kita ciptaan termulia. Ya. Bahkan dibandingkan malaikat, kita lebih mulia. Ciptaan termulia ini. Jadi layak kita untuk menjadi khalifah penguasa di bumi. Tugasnya apa? Satu, mengadakan perbaikan. Jadi apa saja yang kita lihat nggak baik itu kita perbaiki. Ada yang nggak benar kita perbaiki. Itu tugas kita. Baik dari segi fisik maupun non fisik. Yang kedua, memakmurkan bumi. Jadi itulah, ya, pemahaman saya tentang maksud Allah menciptakan kita. Dalam hubungan dengan Allah kita mengabdi, dalam hubungan sesama manusia ta'aruf, dalam hubungan dengan bumi sebagai khalifah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi itu adalah pemahaman saya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya, silakan subscribe bagi yang belum. Dan untuk bisa subscribe, Anda klik link yang berwarna biru. Ya, kalau Anda di HP Anda mengklik videonya, maka akan diputar
dengan pemutar video di HP Anda, tidak di YouTube. Jadi Anda nggak bisa subscribe. Kalau Anda suka, silakan di like, dan kalau Anda merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di share. Saya kira itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.